Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa syukurillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai media penyimpanan atau storage. Sebelumnya yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Hani Eskom MMSI CIC selaku dosen pengampu mata kuliah pengenalan teknologi informasi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Unsika. Baik, langsung saja kita perkenalan terlebih dahulu kepada kelompok 3, di mana anggota kelompok 3 ada Diana Azahra, kemudian Abi Tatanan Najis, ada Eki Ramadan, Gerard Dustin Albert, Stephanie Cinta Susulawati, dan yang terakhir Suci Dwi Pratiwi. Next. Baik. Selanjutnya akan kita mulai penyampaian materi, pemaparan materi oleh teman kelompok kita. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberi oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat keras media penyimpanan data di komputer. Sistem pada komputer memiliki 4 komponen utama. Dari perangkat kerasnya yaitu ada CPU atau Central Processing Unit, yang kedua ada Primary Storage atau memori utama, yang ketiga ada Secondary Storage atau memori sekunder, dan Input-Output Device. Keempat komponen itu harus ada untuk menjalankan suatu perangkat komputer agar berjalan dengan baik. Salah satu perangkat keras yang mengalami perubahan yang sangat pesat adalah terletak pada media penyimpanan data. Peran media penyimpanan data pada perangkat komputer sangat penting karena mereka yang mengatur mengenai berjalannya sebuah proses dan menyimpan data dengan aman. Next. Pengertian media penyimpanan data di komputer yang kedua itu ada komponen data storage atau penyimpanan data komputer adalah media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer dengan waktu tertentu, sehingga dapat dibaca dan dibuka kembali untuk diproses ulang pada perangkat. Media penyimpanan komputer terbagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada media penyimpanan magnetik atau disebut magnetic disk, yang kedua ada media penyimpanan optikal atau biasa disebut optical disk, dan yang terakhir ada media penyimpanan awan atau cold storage. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Dinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah macam-macam media penyimpanan data di komputer. Untuk yang pertama ada memori internal. Yang pertama itu ada read-only memory atau ROM. Memori ini berjenis non-volatil yang artinya data yang disimpan tidak mudah menguap atau hilang walaupun catu dayanya dimatikan. Memori ini hanya dapat dibaca dan melakukan pengisian ROM dengan program maupun data oleh pabrik. Nah, di sini ada beberapa jenis read-only memory atau ROM. Yang pertama ada PROM atau Programmable Read-Only Memory. Terus yang kedua ada EPROM, yaitu Erasable Programmable Read-Only Memory. Yang ketiga ada EEPROM atau Electrically Erasably Programmable Read-Only Memory. Oke, yang kedua itu ada Random Access Memory atau yang biasa kita sebut dengan RAM. Jenis memori ini merupakan jenis volatil atau yang mudah menguap, yaitu data yang tersimpan akan hilang jika catu dayanya dimatikan. Karena alasan tersebut, maka program utama tidak pernah disimpan di RAM. Jenis memori ini yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan sebagai suatu penyimpanan data yang dapat dibaca atau ditulis dan dapat dilakukan secara berulang-ulang dengan data yang berbeda-beda. Ada beberapa jenis Random Access Memory atau RAM. Yang pertama ada ADO RAM, terus yang kedua ada FPM RAM, yang ketiga ada SD-RAM, yang keempat ada DDR, dan yang terakhir ada RD-RAM. Oke, untuk yang selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya Eki. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Dinda telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa itu magnetic disk. Penyimpanan magnetik atau magnetic disk merupakan media penyimpanan yang termasuk ke dalam penyimpanan sekunder
penyimpanan sekunder atau secondary storage yang paling banyak dipakai pada sistem komputer modern. Next. Cara kerjanya hanya beberapa. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read-write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Permukaan disk terbagi atas beberapa track yang masih terbagi, lagi menjadi beberapa sektor. Cakram fixed head memiliki satu head untuk setiap-tiap track. Sedangkan cakram moving head atau sering dikenal dengan nama cakram keras hanya memiliki satu head yang harus dipindah-pindahkan untuk mengakses dari satu track ke track yang lainnya. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Abi Tatananda Aziz, kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan dari magnetic disk ini. Kita mulai dari kelebihan yang terlebih dahulu, yaitu kapasitas penyimpanan pada media ini lebih besar dari media penyimpanan lainnya, bahkan sudah mencapai petabyte dan kecepatan akses datanya sangat tinggi. Namun, kekurangan dari magnetic disk ini harganya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lainnya. Next. Macam-macam media dari magnetic disk, antara lain ada disket, kemudian disket hanya bisa membaca atau read only, kemudian ada hard disk, jenis disk yang bersifat tetap, kemudian ada flash disk, flash drive, ini bisa dibaca dan juga ditulis, kemudian ada memory card, yaitu media penyimpanan yang banyak dipakai sekarang ini, kemudian yang terakhir ada zip drive, merupakan media penyimpanan magnetis dengan hard yang sangat kecil dan dapat menampung hanya sebesar 750 MB. Next. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kita Gerald. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Abid yang telah memberikan saya waktu dan tempat untuk melanjutkan materi kali ini. Kita lanjut ke penyimpanan optikal atau optical disk. Penyimpanan optikal adalah media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Next. Nah, cara kerjanya adalah media penyimpanan tersebut berputar dengan sangat kencang, dalam kurung putaran tersebut mempengaruhi kecepatan transfer data. Jadi semakin cepat perputarannya, semakin cepat transfer datanya dengan membaca data melalui optik yang berada pada perangkat pembacanya. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari optical disk ini. Kelebihannya adalah beratnya lebih ringan di beberapa media penyimpanan magnetic disk. Nah, kekurangannya adalah kapasitas memorinya lebih kecil daripada magnetic disk. Dan jika tergores, maka resikonya data tidak akan terbaca. Next. Nah, ini adalah contoh-contoh macam-macam media dari optical disk. Yang pertama adalah CD, lalu kedua ada CD-ROM, yang ketiga ada WORM atau Write Only Read Many, lalu CD-RW, lalu yang terakhir yang paling baru yang sering kita lihat adalah DVD. Next. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita, Suci. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Gerald yang sudah mempersilakan saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya, di memori eksternal ini ada penyimpanan awan atau cloud storage. Penyimpanan awan merupakan media masih tergolong baru. Media ini bersifat online dan tidak menggunakan kapasitas data memori pada perangkat karena mereka menggunakan penyimpanan yang terdapat pada internet. Penyimpanan ini umumnya bisa digunakan secara gratis atau berbayar tergantung pada kebutuhan pengguna dan tidak memiliki perangkat keras, biasanya dengan inovasi baru dengan lebih banyak kelebihan dibandingkan penyimpanan offline seperti hard disk dan flash disk. Data-data yang tersimpan pun akan dimasukkan ke dalam suatu server dan penyedia layanan cloud akan mengelolanya. Ketika menggunakan cloud ini, tidak perlu takut akan data disimpan terkena virus ataupun rusak, karena seluruh data yang tersimpan dalam servernya sudah terjamin keamanannya. Next. Untuk cara kerjanya itu, untuk dapat menyimpan data pada media ini, kita diharuskan untuk mengunggah file tersebut, dan untuk mengambil datanya, kita harus mengunduh file tersebut. Cara kerja cloud storage sendiri ini tidak serumit seperti yang dibayangkan. Inti dari cara kerja ini sebenarnya berhubungan dengan copy file. Ketika melakukan penyimpanan file pada cloud storage, seperti sedang melakukan copy pada servernya. Namun ketika sudah di-copy pada server, provider akan memberikan Anda akses secara penuh.
Akses ini sepenuhnya berada di tangan pengguna. Proses download maupun perubahan pada file tersebut bisa dilakukan sesuai keinginan, bahkan akses dari file tersebut juga bisa diperluas. Next. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan perangkat untuk menyimpan data. Kelebihan lainnya yaitu lebih hemat dan ramah lingkungan, tidak akan kesulitan untuk mengatur data, praktis, dapat diakses di mana saja, dan dapat melakukan sharing dan sinkronis dengan mudah. Lalu untuk kekurangannya yaitu sering terjadi kesalahan pada server dengan resiko data akan hilang dan juga dikenakan akses koneksi data. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi pada kali ini. Harapannya materi dapat bermanfaat untuk kami pribadi, kelompok 3, dan umumnya untuk teman-teman semua. Demikian akhir kata, mohon maaf dan terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.